Salawat rawuh salam mugia salamina dihaturkeun ka junjunan alam saurang rasul kamasyhur saurang nabi pinilih anu geus ngabejakeun halal jeung haram anu jadi gustina Arabi jeung ajam buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasadaya kulawargi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mandar urang sadaya ngumpul dina ieu saat janten umat mantena anu salamina tiasa mutabaah kana ajaranna oge kenging syafaatul uzmati mantena jaga di yaumul qiyamah dina waktuna faslil qada di mahkamah rabbaniyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu dipihormat kersana pananda sareng sadaya tenaga pendidik oge tenaga kependidikan di Madrasah Alia Rahman. Anu dipihormat kersana ade alhamdulillah tiasa hadir dina acara anu dibanggakeun ketua OSIS sareng sadaya pengurus OSIS anu tos kerja keras bahkan capek ge teu dirasa hujan terjadi masalah ge teu digede-gede anu penting terlaksana ieu acara nuhun mudah-mudahan handap singgah milik sadayana. Para siswa dan siswi yang saya cintai, tadi sudah saya bilang hanya orang-orang yang kehausan yang akan mengerti nilainya air. Ada pepatah Arab mengatakan innama ya'rifu qadrul ma'i man buliya bil 'aksi fil badiyah la man kana 'ala syatil anharil jariyah. Hanya orang-orang yang kehausan di tengah padang pasir yang akan mengerti nilainya air, bukan orang yang berdiri tegak di pinggir sungai yang airnya mengalir. Dan sesuatu itu akan berharga apabila dibutuhkan. Dan semoga kalian semua para siswa dan siswi nanti ketika sudah lulus dari Madrasah Alia Rahman jadi orang-orang yang dibutuhkan. Amin. Zalalta taliban wa azazta matluban. Silakan atau boleh jadi kalian sekarang dihinakan karena kalian sekarang sedang mencari, tapi nanti kalian akan menjadi mulia dan terhormat ketika kalian sudah dicari. Dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, ieu teh sebuah momentum, sebuah kesempatan ke urang sadaya kang meningkatkan kualitas diri demi meraih kesuksesan, demi meraih kemajuan, demi meraih kebahagiaan hari ini dan masa yang akan datang. Yang dimaksud kemajuan itu adalah al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga hal lama yang masih bagus dan mendatangkan hal baru yang lebih bagus. Jika kalian masih punya pensil bagus, maka itu harus dijaga, jangan sampai dibuang. Tapi kalau kalian ingin disebut maju, belilah pulpen atau pensil yang lebih bagus. Rata-rata kita ini belum ada kemajuan, karena dari dulu sampai sekarang seperti ini, termasuk saya. Saya ini isi sama Pananda, ikatan suami istri satu. Alhamdulillah. Sama Pak Ade juga sama. Insya Allah cepat Ade nambah deh. Nambah makan. Para siswa-siswi anu dihormat, anu dipika cinta, tujuan orang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW karena dasar orang cinta. Bade naro cinta ka Rasul teu? Siswi cinta ka Rasul? Cinta karena agama Islam? Cinta karena ajaran Islam? Cinta karena aturan Islam? Cinta kapanana? Aneh deh. Cinta itu. Cintanya. Sabab Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbani
al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan beserta yang dicintainya. Dalam teks hadis lain, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang dicintai. Lamun kalian para siswa dan siswi cinta ke Rasulullah, insya Allah nanti di akhirat akan disatukan bersama Rasulullah. Kalau kalian cinta sama orang soleh, insya Allah akan dipersatukan dengan orang-orang soleh. Kalau kalian cinta terhadap orang-orang yang taat beribadah, maka nanti di akhirat akan disatukan dengan orang-orang yang taat beribadah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan disatukan dengan yang dicintai. Maka ketika kalian cinta sama Rasulullah, cinta sama para sahabat, cinta sama para salihin, cinta sama para ulama, cinta sama para kiai, nanti di akhirat insya Allah dipersatukan dengan mereka. Bakal dipersatukan dengan mereka. Ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para shadiqin, bersama orang-orang soleh nanti kita di surga. Hoyo ka surga sadayana. Wa ngaliwat jaga di surganya. Di mana seunna? Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Dan nanti kalau kalian mau masuk surga, lalu saya belakangan masuk surga karena saya gak pede masuk surga, tolong panggillah saya untuk dibawa ke surga Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, pada datang Gusti loba dosana, tapi abdi karunia Gusti pangbetotkeun ku sararea. Karena saya tidak terlalu pede, salat saya belum baik, ngaji saya belum baik, sedekah belum banyak, baca Quran jelek, gitu kan? Nanti kalau saya akan ke neraka lalu kalian akan masuk surga, tolong panggilkan saya untuk masuk ke surga bersama kalian. Alamun bapak tioleh ka surga mah dadah we. Ampura barudak kitu batin. Ampura batin. Anta ma'aman ahabba hadis Anas, engkau akan beserta yang dicintai. Cinta itu tidak harus selalu bergandengan tangan. Cinta itu tidak harus berdampingan duduk. Karena al-hubbu bisyu'uri la bil hudur. Cinta itu bukan karena kedekatan, tapi karena perasaan. Tepuk tangan atau bahasa ya? Bukan karena kedekatan, tapi karena perasaan. Mudah-mudahan cinta kita, rasa kita nyambung kepada Rasulullah dan dicatat pada hari ini bahwa kita sebagai muhibbin, kita orang-orang yang mencintai Rasulullah, walaupun kita sadar, walaupun kita akui bahwa kemampuan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau belum seberapa persen. Barangkali tadi ada yang tidak sholat sunat fajar, sholat sunat subuh. Ayat itu sholat subuh ya. Ayat itu sholat subuh. Insya Allah ayat. Tapi tidak akan saya sebutkan sekarang. Ayalah pasti itu sholat subuh. Walau kita sadar bahwa amal kita, sholat kita, puasa kita, belajar kita dan lain sebagainya jauh panggang di atas, jauh panggang dari api dengan Rasulullah, tapi kita mau dipersatukan dengan Rasulullah nanti di akhirat dan kita dipanggil, wahai siswa-siswi Madrasah Ali Ar-Rahman, kemarilah kata Rasulullah, masuklah ke surgaku denganku, masuklah ke surga Allah denganku. Selamatlah kalian insya Allah, selamatlah kita insya Allah kalau dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa kecintaan kita itu bukan karena kehadiran, tapi karena perasaan kita. Dekat tidak menjamin kita cinta, berdampingan tempat tidak menjamin kita cinta, berdampingan duduk tidak menjamin kita cinta kalau perasaan kita saling berjauhan. Ingat, Abu Jahal itu adalah orang Arab. Abu Jahal itu ada hidup di masa Rasulullah. Abu Jahal itu tempatnya dekat dengan Rasulullah. Tetapi karena tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, maka jauh dari Rasulullah. Eta Tuan Abu Lahab. Kalian kenal Abu Lahab? Para siswi kenal Abu Lahab? Di mana? Kenal Abu Lahab? Itu Tuan Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah. Tetapi karena tidak ada perasaan cinta kepada Rasulullah, bahkan justru membenci Rasulullah ketika Rasulullah dakwah Islam, membawa misi tauhid, ternyata dia itu bukan termasuk
termasuk orang yang bahagia walaupun kerabat Rasulullah, paman Rasulullah yang berdekatan dengan Rasulullah, tetap dia akan menjadi penghuni neraka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi lahabil wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab. Mengapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di hadapan orang-orang Quraisy pada saat itu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara di hadapan mereka, wahai orang-orang Quraisy, seandainya aku kabarkan kepada kalian dari gunung itu akan keluar kuda-kuda yang bagus, akan keluar kuda-kuda jantan yang menarik, apa kalian akan percaya kepadaku? Maka kata orang-orang Quraisy, aku percaya, kami percaya kepadamu wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah bohong. Kalau begitu, jika aku mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, Tuhan kita itu adalah Maha Esa, tiada yang menyerupainya, tiada yang menyekutukannya, dan tiada yang serupa dengannya, apa kalian percaya? Sebagian orang mau bilang percaya, tapi gak berani. Sebagian orang mau tidak percaya, tapi Rasul gak pernah bohong. Maka mereka berdiskusi. Kita tidak bisa memutuskan jawaban kecuali minta kesimpulan dari Abu Lahab. Maka mereka semua datang kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, Muhammad telah mengatakan Tuhannya adalah Allah dan Tuhannya adalah Esa Tunggal, tiada sekutu baginya, tiada yang menyerupainya. Apa kita percaya atau tidak? Apa kita harus mempercayainya atau tidak? Maka kata Abu Lahab, bohong Muhammad itu. Lalu Abu Lahab bilang kepada Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihadza qad jama'tana. Apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami semua? Ini masalahnya. Jadi Abu Lahab itu sama sekali tidak percaya dan membawa orang-orang supaya tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan tidak menerima misi Islam yang dibawakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah melaknat beliau. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bukan hanya dirinya tapi termasuk istrinya, dia akan dibakar di dalam kobaran api neraka yang begitu membara. Lahab itu artinya membara. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi Abu Lahab itu orang yang katanya secara fisik beliau itu adalah paling ganteng putra Abu Abdul Muthalib itu. Jadi wajahnya itu bercahaya bersinar. Siapapun yang memandang pasti menyukainya. Kalau dia bicara pasti orang mendengarnya. Kalau dia mengeluarkan statement pasti dipercayainya oleh siapapun. Itu Abu Lahab. Maka ada pepatah Arab mengatakan, ana al-kalmai in raditu sabaan wa idza ma sakhitu kuntu lahiban. Aku ini bagai air jernih ketika aku rela, tapi ingat ketika aku marah aku bagai api yang membara. Itulah api yang membara. Hadirin para siswa dan siswi yang saya cintai, kecintaan kita kepada Rasulullah mudah-mudahan jadi bukti dan jadi ciri, dan Allah tuliskan nanti di akhirat kita dipersatukan dengan beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Menurut para ulama bahwa cinta itu ada 4 katanya. Para siswa tahu cinta? Siswa tahu? Cinta jika naon? Jika dikontong. Ai cinta teh gambarna teh jika naon? Cenah jika lope, ai lope teh jika daun tanis. Padahal sebetulnya menurut para ilmuwan, para ulama itu sonbur. Sebetulnya bukan daun taras, tapi sonbur, buah sonbur. Makanya ada yang disebut dengan hati sanbari, hati sonburi. Lihat di beberapa kamus itu hati sonburi yang gambarnya seperti itu. Menurut para ulama bahwa cinta itu ada 4. Yang pertama ada yang disebut hubur rahmah. Hubur rahmah itu adalah cinta yang didasari dengan kasih sayang. Siapakah yang memiliki ini? Yang memilikinya adalah orang tua, ibu bapak kita. Bager urang aya nepi ka ayeuna teh sabab orang tua urang nyaheun. Coba lamun urang baheula bareng lahir di pepret da moal nepi ka ayeuna. Entong di pepret di antep teu dibere nyusu moal nepi ka ayeuna. Urang teh baheula waktu dikandung ku ibu, ibu teh nyaheun mata sing karunya ka ibu bageut. Hamil sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bagi agam, 5 bulan, 6 bulan bagi agam, nepi ka kana hese sare-sare aja.
Nyangigir ka dieu asa rek taplok, nyangigir ka dieu asa rek taplok. Nangkarak nilihan asa berat. Ayeuna kuban cukelik cupedang sabab kehalangan di handap. Kabayangkan ibu-ibu. Mata perjuangan ibu luar biasa dari mulai mengidam, mengandung, melahirkan itu bukan hal yang biasa-biasa. Ibu urang teh, bapak, ibu urang utama namanya melahirkan itu luar biasa. Matanya untung lelaki malah melahirkan cuy. Pananang bapak pernah melahirkan Pak Ade. Bapak itu. Coba ini calon-calon ibu melahirkan itu berat sekali. Mata baheula parawan ulah gadis mah ulah ningali nu melahirkeun naon soalna bisingung. Keluar kesang badan kesang lembut ngajerit luar biasa. Ngan pas berat udah lahir wah rumahna luar biasa. Saeuri sararea kan nyeri asa leungit, kalibu asa eueuh, nu penting bungah nu sabab budak lahir. Pastilah para rumah sararea ningali budak lahir pom sempurna namanya. Mata walatuka ummuka bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururan fa'mal li nafsika an takuna idza baqawda fi yaumi mautika dhahikan masruran. Wahai manusia, ketika kau dilahirkan kau menangis, tapi orang-orang yang berada di sekelilingmu tersenyum bahagia. Berbuatlah untuk kebaikan dirimu sehingga ketika kau mati, kau meninggal, orang-orang lain menangis sementara kau tersenyum bahagia menemui hadrat ilahi. Artina urang waktu lahir urang cerik batur seri, engke waktu urang maut keun bae batur cerik, nu penting urang bisa seri bahagia, tersenyum bahagia menemui Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Sok ningali nu ngalahirkeun cu luar biasa. Budak teh dieyong ku indungna watir, disusuan ku indungna, kadang-kadang teu bisa malik, indungna teh hayang nyusu budak. Da nu ripuh mah ibunya pang-pang nama matap jaga ka ibu mah ulah sok teu sopan bageut. Sekali kau menyakiti hati ibumu maka Allah tidak akan ridho, yakin. Sekali kau membuat air mata ibu keluar maka rahmat Allah tidak akan pernah turun. Hati-hati. Ulah begakeun indung urang ceurik, sok bayangkeun. Bapak sebagai laki-laki pananang Pak Alit mungkin tidak seperti ibu-ibu. Bapak boga budak leutik, namun budak tipe ting ceurik Bu Epi anu sok budak. Budak cari kene disusuan ku Epi, nya bapak ge milu we. Budak we milu-milu. So milu dak karunya. Ya budak supaya. Ih bapak mah tenang-tenang we gitunya. Kembali. Perjuangan orang tua luar biasa terutama ibu. Maka jaga nih. Boleh kau marah sama siapapun, boleh kau baut sama siapapun, tapi ingat sama ibu mah jangan pernah marah, jangan pernah keras. Ibumu jaga, bapakmu jaga. Ingat, kalian bisa sukses sampai hari ini, bisa hidup sampai hari ini, bisa melihat pancaran sinar matahari sampai hari ini, bisa merasakan sejuknya udara di pagi hari ini, itu karena perjuangan ibu bapakmu. Kalau tanpa mereka kita tidak akan jadi apa-apa. Mungkin dari dulu kita sudah apa? Meninggal. Hati-hati, bapak masuk karunya dari bedegong kapolotna. Termasuk kalian para siswa yang malas datang ke sekolah, padahal dari rumah pergi, berangkat dari rumah, dikasih uang jajan, dikasih bensin dan lain sebagainya, ternyata tidak sampai ke sekolah. Itu durhaka kapolotna, dosa kapolot. Allah waridau yakin. Ingat ya, anu sok parano di sekolah teh udah ayat teh. Pas diteangan ka imahna, ka mana cenah anu teu aya cenah tos angkat tadi ge, dugi ka sakolana mah ternyata udin dijaneti. Nah eta ngaran itu berbeda dari segi usahanya. Biar dari segi usaha penting urang ya gitu kan jelas mah tadi usaha. Nganu jelas mah aya nu. Lamun ningali kana perjuangan orang tua ingat. Indung urang dari mulai mengandung, melahirkan, mengurus kita, menyusui kita sampai 2 tahun, sampai sekarang kita diurus, nyuci masih sama orang tua sama ibu, masak masih sama ibu, nyetrika masih sama ibu, nyiapin apapun masih sama ibu. Betapa dosanya kalau kita menyakiti hati mereka. Betapa dosanya. Apalagi urang ke sekolah, bapak sarua, bapak-bapak urang kudu dijaga cuy. Banting tulang bersih bakul bermandi keringat isuk jedur nepi ka sore jeder nutup pasir nugar gawin nanti akan menjaga demi kebaikan kita. Sangkan bisa jajan, sangkan kuat beli motor, sangkan kuat beli HP, sangkan bisa beli kuota, sangkan bisa beli sepatu, sangkan bisa beli kaos kaki, baju ulah tinggalan. Eta bapak urang berjuang seperti itu aya kurang dihianati, macam apa urang? Coba bayangin.
Ya lain keramok sepanjang keramok ya. Tapi dah buka saya mah buka amok di balik udah kieu meureunna. Tapi dah ingat, saya mah buka mah kieu pika sebelen tapi hati mah pika pusingan. Oh bener nah bener. Tapi dah teu keheul cu karunya. Nah, kembali. Hubbur rahmah, cinta kasih sayang ibu. Ingat. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang dia itu selalu menggendong ibunya yang sudah tua renta. Tiap hari dia gendong, kadang malam hari pun kalau bangun dia gendong sampai si ibunya meninggal dalam gendongannya. Maka setelah ibunya meninggal dia pergi kepada Rasulullah lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah mengurus ibuku, aku menggendongnya setiap saat dia mau dan dia meninggal pun dalam gendonganku. Apakah sudah cukup bagiku berbuat baik kepadanya? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya usiamu lebih panjang daripada itu tidak akan cukup buatmu untuk berbuat baik kepadanya. Artinya sehebat apapun, sebanyak apapun tenaga yang kita keluarkan, sebanyak apapun biaya yang kita keluarkan demi menghormati, demi mengurus orang tua, itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka kepada kita. Apalagi orang yang jahat, apalagi yang melawan, apalagi yang membangkang, yang berbuat baik saja belum bisa menutup, belum bisa membalas semua kebaikan mereka kepada kita. Ingat, ini ajar kita untuk bisa bermuhasabah diri. Dari cinta kasih sayang orang tua yang diberikan kepada kita, sudah mampu apa yang kita perbuat untuk mereka. Disuruh sekolah saja sudah malas, disuruh ngaji sudah malas. Kadang-kadang sholat gitu, toh sholat kadang tengah doakan ke orang tua, bisa doa untuk orang tua? Bisa enggak? Bisa yakin? Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali kita baca? Sebanyak-banyak. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Lubabul Hadis. Man taraka du'a lil walidaini maqtu'ur rizki. Barang siapa yang meninggalkan doa untuk orang tua, maka Allah akan putuskan rizkinya. Bisa jadi rizki keselamatan, bisa jadi rizki kesuksesan, bisa jadi rizki kesehatan, akan Allah putuskan ketika kalian meninggalkan doa atau doa untuk kedua orang tua kita. Maka nanti setelah pulang dari sini, setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya semuanya, kita baca doa untuk kedua orang tua kita. Lebih banyak, lebih baik. Ulang terus sekali, Allahumma gfirli wali walidayya, amin. Kalau mau ngurus orang lain itu cukup. Ya. Belaan penting teti berasane berang tengena cicing itu kolot demi urang nah hari urang na teu bela ka anjeunna, cing atuh ngadoa-doa tuh. Boleh berdoa dalam sholat, boleh cuy. Ya, misalnya begini. Gani mau mendoakan Ibu Rama, orang tua dalam sholat, ketika sujud boleh. Bersujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Atau pakai wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Baca di kedua orang teh Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baik. Alasannya mana? Alasannya dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau masih hidup, maka beliau selama 40 tahun tidak pernah lupa mendoakan yang jadi gurunya, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam sholat, dalam sujudnya. Imam Ahmad bin Hanbal, saya pernah baca salah satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam sholat, bukan di luar sholat. Dengan teks bacaannya seperti ini, Allahumma gfirli wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kita boleh, itu dasar. Beliau ulama salaf, gitu kan? Beliau ulama salaf karena hidup antara 1 sampai 300 tahun, yang Imam Syafi'i itu 1 sampai 300. Kalau dari 300 1 sampai sekarang itu disebut ulama khalaf, ulama salaf itu, salafus sholihin. Jadi kita boleh mengikuti ajaran beliau, walaupun tidak mengajarkan kepada orang lain, tapi dikutip dalam beberapa cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya selama 40 tahun. Luar biasa. Kita doakan orang tua.
Itu yang disebut hubur rahmat. Ingat, nanti dicatatlah dalam ingatan, kalaupun tidak dalam tulisan, bahwa cinta itu ada 4. Satu, ada yang disebut hubur rahmat, cinta kasih sayang. Mulai bager kaos kolot semua. Mulai bager kaos kolot. Kolot na budak na goreng yang disebut kasih. So mulai kolot si goreng mulai. Si ganteng, si gelisnya, malayanya, budak aing tiga pipiti moal. Duh, ningali budak aing tiga leunca moal, masih ala kembali. Kasep gelis, budak masalahnya, kunaon kunyaan. Ya, kunyaan. Soalnya begini, bukanlah cantik dan ganteng yang membuat orang cinta, tapi cinta membuat orang melihat cantik dan ganteng, atau menjadikan seorang cantik dan ganteng. An-nadru bi'ainir ridha sara al-qabihu hasanan. Melihat dengan mata yang rela, maka yang jelek pun akan terlihat bagus. Budak geus puguh da poyokeun batu da bapa nama dipuji. Ku indung nama dipuji. Dieyong-eyong si jimat naon lehoan. Ya. Geus puguh teh budak teh geus dipikeurnya da si jimat sekolahna. Nah gitu. Itulah kasih sayang orang tua yang tidak akan pernah bisa dibalas. Makanya ini lagi luar biasa ke kalau saya teringat orang tua, pasti saya bersedih, pasti saya menangis. Ingat jasa-jasa mereka dan saya tidak pernah bisa membalasnya, dan memang tidak akan pernah bisa membalasnya. Saya ditinggal orang tua itu ketika belum nikah. Jangankan nikah, pacar pun gak punya. Kenapa gak punya? Karena gak ada orang yang mau sama saya. Atau mungkin saya terlalu bodoh sehingga tidak mengerti isyarat cinta yang diberikan sama seorang perempuan. Bisa jadi. Jadi pusat bogoh atau saya terlalu bodoh. Jadi terbuka kabogoh. Hanya Bu Epi satu-satunya orang yang mampu singgah sana tertinggi dalam hati. Yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan benar. Insya Allah. Kembali. Hubbur rahmat, cinta kasih sayang orang tua. Yang kedua menurut para ulama, ada yang disebut hubbut tabi'ah. Hubbut tabi'ah itu adalah cinta yang didasari dengan kebiasaan. Yang kebiasaan datang ke sekolahnya siang, pulangnya duluan, itu tolong diubah mulai dari hari ini. Tolong diubah mulai dari peringatan Maulid Nabi saat ini. Jangan dibiasakan, cuk. Anu sok kaberangan wae, nu sok telat wae, bapak masuk jam pertama kadang eueuh pas keluar kakara asup gitunya. Atau kadang-kadang pas saya keluar ke cara asup kayak ningali teh geus beurang, aya tos lohor geus eueuh deui, tong dibiasakeun. Karena cinta yang didasari dengan tabiat yang buruk itu tu'di akan menular kepada yang lain. Hati-hati. Akan menular. Ya masih banyak, tiap kelas pasti ada. Pasti ada. Walaupun tidak banyak tapi pasti ada. Walaupun memang seperti ini dalam kehidupan itu tidak akan pernah sama. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, di zaman Nabi Musa ada Qarun, di zaman Nabi Musa ada Haman, di zaman Nabi Ibrahim ada Namrud, di zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan lainnya. Mungkin sudah jadi sunnatullah dalam kehidupan itu tidak akan pernah sama. Itu namanya sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa mengubah dan mengganti sunnatullah. Tapi kita berusaha untuk jadi orang baik, karena kita tidak tahu siapa yang akan jadi orang yang baik, siapa yang akan menjadi orang yang tidak baik. Sebetulnya tidak tahu. Walaupun mungkin pada hari ini sekolahnya jarang, bolos sering, datang ke sekolah terlambat, pulang sekolah duluan, tapi siapa tahu besok atau lusa dia akan jadi orang baik dan orang sukses. Amin, mudah-mudahan. Apalagi yang sekarang rajin, mudah-mudahan lebih sukses. Amin. Amin. Hubut tabi'ah dan keju, karena kebiasaan mah tidak tahu apa-apa. Ayah di dia sok resep nonton bola ya. Ayah nonton bola ditonton simpen sampai kalau jual kurang gitu. Oh gitu. Oh bisa nonton bola. Maksudnya nonton main bola ayahnya. Orang yang suka nonton main bola jam berapapun dimanapun tempatnya, kadang-kadang dia apa? Dituju, kadang didatangi. Kenapa? Karena cinta, karena kebiasaannya seperti itu. Mung karena ketinggalan, mung kabeakeun tempat sok anu
anu resep main bola, misalnya main bola di lapangan, urang jawab hayang pangharepna. Anu resep poli ningali hayang pangharepnanya. Ku sabaraha kebiasaan seperti itu. Cing kira-kira lamun model peringatan Maulid Nabi kira hayang pangharepna cari henteu. Berarti ini belum kebiasaan yang baik. Ya. Hubut tabi'ah nomor 2. Tidak akan lama sampai jam 11 mungkin tanggungnya. Nomor 3 ada yang disebut hubus syahwat. Ini adalah cintanya laki-laki sama perempuan dan perempuan sama laki-laki. Itu masih wajar, masih normal. Hei, para siswi cinta sama siswa enggak? Cinta sama laki-laki tidak? Para siswa cinta sama perempuan. Itu normal cuy, daripada resep kambe. Tapi kadang-kadang normalnya manusia kalau sudah tidak normal lebih jahat daripada binatang, lebih jahat daripada hewan. Kal an'ami balhum ador. Seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang nih dalam cinta tidak pernah melihat seekor kambing jantan sama seekor kambing jantan pacaran, gak pernah ada. Nges aya bejana domba jalu jeung domba jalu bobogohan, gak ada. Ya. Nges kabejakeun enak hayam jago jeung hayam jago bobogohan, gak ada. Tapi jahatnya manusia, kadang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Gen lalaki jeung lalaki baru bobogohan ngaran pedang. Perempuan sama perempuan yang dikenal dengan apa? Hewan mah teu kabejakeun sok domba garut, nu jalu jeung domba garut bobogohan kamu enggak ada, tapi manusia lebih sesat daripada binatang. Ini memang sudah melenceng. Tapi kalau kalian para siswa cinta sama perempuan, kalian para siswi cinta sama laki-laki, itu wajar. Mengapa? Karena kita normal. Urang lamun ayeuna kasengsem, katarik ati, kataji, kapati-pati, kapuntan, kagembang, kabayang-bayang, kapenting jangan ngejamparin kasih, kapentrang pada asmara, itu wajar-wajar saja karena kita normal. Tiba-tiba impi-impi, tiberang kabayang-bayang, tiba-tiba tengena cicing, tiberang tengena dahar. Cai asa tua barisan asa catang bobo tampian asa pasaran bale Bandung asa limu bale gede asa lehe buruan asa layuan, wajar. Itu bahasa Sunda. Itu di puisi lama ada kan. Jadi udah apa orang Sunda udah hafal bahasa Sunda. Itu cekolot mah. Bahkan ingat ya nempo kararas juga mana wajar. Ya wajar. Itu ngaran bobo. Dengarkan. Ini tidak dilarang dalam agama selama kita bisa menjalani hal tersebut dalam kebaikan. Selama tidak melanggar syariat tidak apa-apa. Dan memang kalau kalian baca bukunya Ibnu Hazm Tauqul Hamamah atau Di Bawah Naungan Cinta, makanya dengarkan. Saya pernah baca itu buku dan di salah satu kutipannya, jangan ini pengantarnya, jangan dulu bilang tahu tentang cinta kalau belum baca bukunya Ibnu Hazm Tauqul Hamamah. Ay kalian mah kurang asal populer kisah cintanya Romeo Juliet. Padahal itu lebih bagus kisah cintanya yang ditulis oleh Ibnu Hazm. Lebih populer, lebih bagus kisah cintanya siapa yang tokoh Islam itu? Yang dulu itu zaman tabi'in ada seorang laki-laki mencintai seorang perempuan karena tidak direstui sampai keduanya itu tidak bersatu dan semuanya meninggal. Kais dan Laila Majnun. Itu baca bukunya Laila Majnun. Oh, luar biasa. Bapak lamun pernah, lain pun pernah. Bapak baca eta sabar kali, lamun tos masa sok curug-curug cipapan. Bapak sedih. Benar sedih kan? Caritanakan Kais itu adalah seorang pemuda yang biasa-biasa, bukan pemuda luar biasa, bukan hartawan, bukan jutawan, bukan ilmuwan, tapi lumayan tampan. Yang kalian para pemuda yang tampan-tampan ya bagus, tapi kalaupun tampan kalian itu belum tentu laki-laki karena belum dibuktikan. Jelek-jelek nih saya, ini saya lelaki sejati karena sudah terbukti. Namun banget. Kais itu adalah seorang laki-laki yang biasa-biasa, bukan hartawan, bukan jutawan, bukan ilmuwan, mencintai seorang perempuan yang cantik luar biasa. Kalau dalam Sunda cantik itu tiluhur sausap rambut, tihanap sausap dampal, digigir sacarik maning, tiharap sausap siap, di tengah saya yang cabadeunana. Cekolot Mataram, teja menterangan, halis katu pirian, irung kubung-kubungan, bibir nagondewa, huntung gula gumantung, gadon dong sapotong, lain sasayap. Sasayap marimir murnya. Terus cangkeng lengkeh lir papanting, impit
deui. Saling mencintai. Naon cinta teh? Kitu nya. Lamun cek orang Arab cinta teh kieu. Al-hubbu huwa ittisalun ruhiyun matinun bainal qalbaini yurisul mawaddata warahmata fahuwa kattajadubil magnatisi. Cinta itu adalah kontak batin yang kokoh antara dua hati yang menimbulkan kasih sayang, dan cinta itu bagaikan daya tarik yang bersifat magnetik. Itulah kata-kata orang Arab. Saling cinta, saling menyayangi. Lamun teu papanggih itu luar biasa ripuhna antara Kais dan Laila. Tetapi orang tua Laila tidak setuju kalau Laila dicintai sama Kais, apalagi untuk bersatu dengan Kais, maka selalu dipisahkan. Yang pada akhir cerita Laila itu sampai disimpan di kamarnya beberapa hari. Butuh makanan dikasih makanan, butuh pakaian dikasih pakaian, butuh apapun dikasih apapun sama orang tuanya supaya tidak keluar dan tidak bertemu dengan Kais. Bayangkan di penjara. Tapi yang namanya perasaan semakin ditekan semakin melawan. Terus terjelang hayang keluar. Tiap hari selalu memanggil nama Kais, begitu pula Kais selalu memanggil nama Laila. Rek nepungan Laila dicarekan ku bapana sabab Laila mah diteungeun di kamarna. Bayangkeun kacida sedihna. Ceurik luar biasa. Aduh ngajerit maratan langit kociak maratan mega manggil ngaran Laila. Tetep Laila tadi kaluarkeun kudu jadi bapana. Tadi kaluarkeun kudu bapana. Bakaitu sarinan hatta yasila dumu'an li zikri, kata Kais. Aku menangis terseduh-seduh sampai mengalirlah deras air mataku karena aku selalu ingat kepadamu, kata Kais untuk Laila. Tapi tetap Laila tadi keluarga. Cari weta Kais jeung Laila teh yang papanggih kabayangkeun. Iza marral yaumu min ghairi ru'yati mahasibtul yauma min umri, kata Kais. Wahai Laila, apabila hari berlalu tanpa melihatmu, aku tak mengira hari itu bagian dari umurku. Rasa teh untuk papanggih sadetik lain umur urang. Komo iya di kameran Laila. Pada ujungnya Laila gak mau makan, gak bisa tidur karena ingat sama Kais, dan akhirnya sakit. Tiap tabib dokter pada saat itu, anu sumubaran pada saat itu semuanya didatangkan, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkan penyakit Laila. Karena sakit Laila bukan karena tidak makan, sakit Laila bukan karena tidak minum, sakit Laila bukan karena tidak tidur, tapi sakitnya Laila karena tidak bisa bertemu dengan Kais. Maka semakin hari semakin tambahlah sakitnya Laila. Setelah itu parah sakitnya, maka pada saat yang Allah tentukan Laila meninggal dunia. Meninggallah Laila dengan membawa cinta kepada Kais. Lalu dimakamkanlah dia di suatu tempat. Terdengarlah kabar, sampailah kabar kepada Kais bahwa Laila yang dia cintai sudah meninggal. Maka dia bersedih, menangis sejadi-jadinya, dan dia tanya-tanya di mana pusaranya. Setelah dia tahu tempat makamnya, maka datanglah Kais berziarah ke makam Laila. Lalu di atas pusaranya lah Kais itu berdoa, "Meureun muka aku minum heula meureun kieu." Haus dah jauh, nek anakku meureun jauh, minum deui. Geus minum deui. Cari dari eta Kais, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Dialah yang kucintai, dialah permata hatiku, dialah pujaan hatiku. Tiada seorang pun yang mampu mengetuk pintu hati ini kecuali Dia, ya Allah. Tolong selamatkan dia, bahagiakan dia. Walaupun aku tidak bisa bersatu di dunia, persatukanlah aku nanti di surgamu di akhirat kelak. Itulah salah satu baik doa Kais untuk Laila. Didoakeun bari ceurik. Aing ampun bari ceurik cu. Aing urang mah teu bisa ceurik ngaduanya. Anger we teu bisa ceurik. Ya Allah. Nah teu bisa ceurik. Tapi ka ayeuna geus sampai hese ceurik teh nya. Jika namanya kadoana kudu disiksa heula urang mah. Karang bisa ceurik cu. Ieu mah ceurik bener-bener aing sedih kan bijil Cisoca. Nya. Osok nangis tah istri? Osok nangis. Serius osok. Menangislah kalau kau bersedih, dan tertawalah kalau kau bahagia. Tapi ingat, menangis itu akan diperhatikan, dan tertawa sendiri itu dipertanyakan. Sok seselihat sorangan, iraha eta mimitina, ngan lamun ceurik mah bakal kieu kunaonnya, bohayeun susu, bere we susu, minum misalna ieu contoh. Kais
Ais berziarah ke makam Laila di atas pusara Laila, dia berdoa memohon kepada Allah supaya dipersatukan nanti di akhirat, gitu kan? Walaupun tidak bisa bersatu di dunia, maka tidak lama berselang beberapa saat setelah Ais berdoa untuk kebaikan Laila, Allah cabut nyawanya di atas pusara Laila. Jadi dia meninggal di atas kuburannya Laila. Cinta berkelanjutan. Sedih. Yang mudah-mudahan kamu laki itu uramanya, laki itu. Waslina eta bogoh ka seseorang tapi itu satu tujuan. Amin itu. Sing satu tujuan. Bahkan sing dirawuh di panggung, ya bageur ka dieu ya. Mak mesti baheulanya akan nyai teh. Mak mesti baheula yang dibantuan Yusuf, yang dibantuan Mas Ate malah gitu tuh. Ada gitu. Capek mah tiba baheula sareng ngajak nyai bageur ka dieu, cicing di dieu, kok dahar saeutik mah kok. Mantep gitu. Nan perempuan kalau nanti jadi menantu jangan terlalu giat, terlalu rajin, terlalu daekan biasa-biasa lah. Lamun daekan teh bakal dititah terus nya. Ulah biasa-biasa we. Lamun titahnya ge roh batik pepeskeun saware ame teh dititah deui. Lamun istri ka api-api lupa supaya bolong eta pakaian ame teh dititah deui, tungtuna bakal kieu. Main tiap mah istri kate barolong geuning kieu tah itu moal sakali-kali dititah hiji tah. Lamun ayeuna nyuci piring ke gerah teh nya dipepes-pepeskeun tong sakali-kali deui ka aing tiap mah geuning pareupes gelas piring beak tuh jadi moal dititah deui mata tong daek teh cu. Atuh bawa kerja kalau geus boga pamajikan cicing di mah mitoha tong darekan teh cu dititah wae. Ditah kalapa teh biasa Pak Abi mah keur bae ka jadi disebut kuya. Ditah mah celari Pak Abi mah sin keongeun kitu nya. Ame teh naon? Ame teh dititah deui. Ini saya sampai saat ini titah maju dan memang teu bisa maju. Padahal itu bisa teuing politik. Bukan licik politik. Tah maju naon teu bisa. Saya pernah maju jeung mertua. Ai mertua bae tukang di dieu. Bapak diharap di dieu. Berat enca. Bapak ai gejrot kana jarami kalah rana merabong kana raraina geuning nya malah cerotan. Ai tuntungna cek mertua geus cenah dadan besok neang dahareun ka imah teh tong maju deui dah teu pernah nepi ka ayeuna. Padahal itu mah politik teu pernah maju. Kan kita mah anak Sikabayan. Orang Sunda mah Sikabayan kan tereleh ku bitohannya. Ceuk bitoha kabayan ngariu siap. Masih eta teh siap we gitunya. Aing geus nepi ka kebon kawung cek Sikabayan bah teuing luhur ieu kawung teh. Gitunya. Ku abah besok naik nabi mah teu bisa naik bah. Walaupun bae ke maneh ngakur siap bah gitunya. Kan bapana abahna mitohana naik cek menang satakal naik deui, dua takal naik deui. Sikabayan ngarti. Ai pas waktu balik mungkus dina jero naon, jero ieu. Pas mitohana geus beres nya ka mana Sikabayan gitu. Dikeroan kali itu ka dieu eueuh. Padahal ditambah ieu kalembur nya dibeungkeut we ieu teh padahal Sikabayan di jero. Dipanggulkan ku mitohana jeung mitohana asa berat-berat teuing ieu inyung teh malum Sikabayan di jerona. Aing geus nepi ka lembur digejekeun ulah abah ieu mah abdi. Jeung mitohana goblok bae sia urang gitunya. Aing sakapek-capek geus ngalah jeung dipanggul ku aing deui maneh di jero leupan teu naik komo maneh mah. Cek Sikabayan hampura abah beuneu isuk mah ngalah deui abdi lah nu ngalah. Duka isuk duka pagetona diajakan dina siap deui wae. Nepi ka anak bentakal kawung cek abahna mitohana sok kabayan maneh teh ajan di maneh panek enu ngalah. Sikabayan naik treke orang naik ka luhur. Kecek. Wah, geus beres Sikabayan apa? Pasti mitoha bakal balas dendam. Nya mitohana yang urutan Sikabayan sawa bungkus. Dina naon teh? Dina induk teh. Cek pikirna aing bakal dipanggul ku Sikabayan. Nya geus ngalah capek nya kudu manggul aing. Sikabayan beres dibeungkeut api-api teh apal induk teh. Aing geus dibeungkeut pokna teh. Yo, ning induk teh loba hileul cenah ieu mah moal dibawa diduruk we cenah di dieu gitu kan. Cek mitohana entong kabayan ieu mah abah tah gitu. Itulah kecerdasan luar biasa kan. Jadi teu eleh mitoha. Bener nya. Jadi kecerdasan Sikabayan model itu. Kudu cerdas cuy, kudu pinter. Orang cerdas itu lebih daripada orang pinter. Orang cerdas itu bisa memberdayakan orang pinter. Maka kudu cerdas kalau Sikabayan. Oh, udah teu eleh. Kalau begitu nanya. Lanjut, agar biasa lanjutkan. Bener kagok. Itu cinta yang didasari dengan syahwat.
dengan keinginan cintanya laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki, tapi dijaga cintanya. Ulah dikurang marejo. Ya. Cinta itu adalah sesuatu yang suci yang Allah berikan kepada kita. Laki-laki, hati-hati dengan hati perempuan. Sering saya bilang hati-hati dengan hati perempuan. Karena hati perempuan itu ibarat kaca. Sekali tersakiti akan retak, pecah, bahkan hancur yang tidak akan pernah bisa ditambal kembali. Dan perempuan hati-hati sama laki-laki. Karena hati laki-laki itu sekali tersakiti akan mudah cari pengganti. Jadi ulah dilalawarkan. Kalian yang sudah punya pacar, dijaga dong. Dijaga. Jangan pernah disakiti. Tong sok gede ambek cunya. Dan ingat, saya pernah membaca salah satu buku, lupa lagi penulisnya. Untuk melihat perempuan baik atau tidaknya calon istri kita, lihat, suruh-suruhlah dia. Kalau dia mau disuruh, maka insya Allah jadi perempuan baik. Dan perempuan untuk melihat laki-laki yang baik, calon pendampingnya, buatlah dia marah, bikin kesal dia. Kalau dia tidak marah, itulah laki-laki yang baik. Sok nyieur pika keuleuh cu ayeuna. Nu buka kabogoh nyieur pika keuleuh. Lamun kabogohna teu amek eta teh picarogeun urang sae. Ngalamun gede amek ayeuna wae samek kemungke. Gitu. Terus nyieur pika keuleuh. Sugan kieu pekakeun senalna teh. Bolongan sugan calanana teh, gitu nya ngajaran eta mah. Cokot duitna teh sing beat, lamun teu amek berarti bakal bageur. Ngalamun amek ayeuna wae geus amek komongke geus jadi suami, gitu nya. Kan ingat laki-laki mah ulah amek, ieu mah kudu kabedaan, masih geuleuh ge tong amek. Pusing mesti yang ditahan. Demi Allah, Bapak sampai saat ini gak pernah marah sama Bu Epi. Keur pika keuleuh. Keur pika keuleuh teu amek semua. Nah, saya jadi jaga karena air mata perempuan itu mahal. Ada apalagi kalau suka pakai make upnya, ada blush on, ada apalagi shadow, ada krim siang, ada krim malam, pakai skincare. Kalau nggak ada skincare, fresh care dipakai. Ame burung. Ya, bener itu perempuan. Pakai lipstick merek apapun, termasuk merek nyebelin, Maybelline. Dipakai merek nyebelin. Nah, sampai dipakai. Yang paling parah perempuan itu beli lipstik yang warna kulitnya. Kunaon meser lipstik warna kulit biar tidak kelihatan pakai lipstik. Atau pun kate jodoh tong dipakai we sakaliannya. Dan itu awewe mah unik perempuan mah, makhluk aneh perempuan mah. Beli lipstik yang warna kulit supaya tidak kelihatan pakai lipstik. Itulah perempuan. Dan hebatnya perempuan semua bisa datang sama perempuan, bukan hanya laki-laki datang sama perempuan, bulan saja datang sama perempuan, datang bulan. Benernya itu perempuan laki mau datang bulan, mata biasa-biasa lakinya. Tapi kalau tidak ada ibu-ibu maka rame dunia ini. Ya, ibu-ibu meraja dunia. Al-mar'ah kal kumpulah, wanita itu bagaikan bom atom, sekali meledak radiasinya itu akan menghancurkan dunia. Ya. Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh sekutu, maka radiasinya sampai ke Indonesia. Kalau perempuan sudah marah, semuanya pasti takut. Ya. Nah, soalnya ada cerita dari 100 orang laki-laki hanya 1 orang yang tidak takut sama perempuan. Ketika ditanya, kenapa kau tidak takut sama perempuan? Saya itu dipaksa sama istri saya supaya tidak takut. Ini dipaksa ini berarti takut, gitunya. Matanya laki-laki mah biasa. Itu hubbus syahwat. Kisahnya adalah kisah Kais dan Laila. Terakhir adalah hubbut ta'at. Nah ini perhatikan. Cinta kita kepada Rasulullah bukan sembarang cinta. Bukan cinta yang hanya diucapkan, tapi cinta yang perlu dibuktikan. Buat apa kata cinta kalau tidak ada bukti yang nyata? Benar? Abdi maresep we ka maneh teh boboh ka maneh teh bluk nakuban blak nakaran boboh ka cinta boboh deui anu aya dina kokolak pada ukur maneh. Tapi kan itu boga deui, ka dieu boga deui. Bohong. Maka jangan terlalu sering mengucapkan cinta kalau tidak ada bukti yang nyata. Karena semakin sering diucapkan, semakin mengurangi kadar kesucian cinta kalau tidak dibuktikan. Hati-hati. Ya. Buat apa kita bilang cinta sama Rasulullah kalau kita tidak cinta terhadap sunnahnya, kita tidak cinta terhadap ajarannya? Maka itu adalah cinta palsu, cinta bohong, cinta yang hanya menjauhkan kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak bager. Momen ayeuna, kesempatan ayeuna melaksanakan peringatan Maulid Nabi itu supaya kita menambah rasa cinta
bertambah rasa cinta kepada Rasulullah dalam mengikuti berbagai ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu yang terpenting. Bukan hanya slogan cintanya, bukan hanya kata-kata cintanya, tapi cinta benar-benar dibuktikan dalam perilaku kita sehari-hari. Bagaimana Rasul berucap, bagaimana Rasul berperilaku. Karena apapun yang dikatakan Rasul, apapun yang diperbuat oleh Rasulullah, tidak akan pernah lepas daripada wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah itu berdasar pada wahyu yang disampaikan kepadanya. Maka dari itu, sekali lagi saya seluruh pengajar di Madrasah Ali Ar-Rahman ini memohon kepada kalian semua, baik-baiklah jadi manusia, baik-baiklah jadi siswa dan siswi. Jangan sampai menodai kasih sayang orang tua. Jangan sampai menodai cinta Rasul kepada kita. Jangan sampai menodai cinta orang-orang yang cinta kepada kita. Kalau ada orang yang mengajak kepada ketidakbaikan, maka tolong diabaikan. Tapi kalau kita berbuat baik apapun itu bentuknya, dan orang tidak setuju terhadap kita, biarlah mereka tidak setuju terhadap kebaikan kita. Tapi tetap kita berjalan pada arah yang ditentukan, arah yang benar, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, orang-orang yang mendapat kebahagiaan, orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah dengan segenap perasaan dan seluruh kekuatan kita curahkan untuk mengikuti ajarannya. Mugia urang sadaya menang syafaat Rasulullah jaga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.